Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Hakim, NIM 061 PAI 6B. Hari ini saya mau menjelaskan tentang keteladanan sedikit sejarah tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Karena hari ini nggak bisa hadir, saya akan menjelaskan sedikit lewat video ini nanti ya. Yang pertama yaitu profil dan karakteristik Abu Bakar. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abdullah bin Abi Quhafah. Gelar As-Siddiq itu diberikan kepada Abu Bakar ketika Abu Bakar itu mempercayai orang pertama yang mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj tersebut. Nah, kedekatan dengan Nabi, beliau adalah sahabat paling utama, ya bisa dikatakan mertuanya Nabi, yang dari anak Aisyah, dan satu-satunya menemani Nabi Muhammad saat hijrah yang penuh resiko dari Mekah ke Madinah. Nah, awal terpilihnya Abu Bakar menjadi khalifah terjadilah sebuah suksesi peristiwa-peristiwa yang wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi sempat memicu krisis kepemimpinan kaum Ansor, penduduk asli Madinah, dan kaum Muhajirin imigran dari Mekah berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk mendiskusikan siapa yang akan memimpin umat. Melalui musyawarah yang cukup alot namun demokratis, Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh seluruh sahabat yang hadir. Abu Bakar terpilih karena integritasnya, senioritasnya, serta penunjukan implisit dari Nabi yang berulang kali meminta Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam salat saat Nabi sakit keras. Kebijakan utama dan prestasi selama memerintah. Sebagai khalifah, Abu Bakar dihadapkan pada situasi dalam negeri yang sangat tidak stabil akibat wafatnya Nabi. Namun, beliau berhasil mengatasi melalui beberapa kebijakan strategis. Yang pertama yaitu ada perang Riddah atau menumpas pemberontakan. Setelah wafatnya Nabi, banyak suku Arab yang murtad atau keluar dari Islam, menolak membayar zakat karena menganggap zakat hanya wajib saat Nabi hidup, serta munculnya para nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Abu Bakar mengambil tindakan tegas dengan membentuk 11 divisi pasukan untuk menertibkan wilayah semenanjung Arab hingga stabilitas kembali pulih. Nah, yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran atau kodifikasi Al-Quran atau kodifikasi pertama. Akibat perang Riddah, khusus pertemuan Yamamah, hanya banyak sahabat penghafal Al-Quran yang gugur. Khawatir Al-Quran akan hilang, Umar bin Khattab mengusulkan pengumpulan ayat Al-Quran. Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang tersebar di pelepah kurma, batu, dan tulang untuk dituliskan dalam satu mushaf induk. Nah, yang ketiga yaitu ekspansi wilayah awal pembebasan. Setelah situasi domestik stabil, Abu Bakar mulai mengarahkan pandangan keluar semenanjung Arab untuk mengamankan perbatasan dari ancaman dua imperium raksasa saat itu. Beliau mengirimkan pasukan ke wilayah Irak di bawah kekuasaan Persia, Sasaniyah, dan Syam atau Suriah di bawah kekuasaan Kaisaran Romawi atau Romawi Timur atau Bizantium. Akhir hayat Abu Bakar dan suksesi Umar. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar jatuh sakit, menyadari ajalnya sudah dekat, dan demi mencegah perpecahan politik secara pasca wafatnya Nabi, Abu Bakar melakukan konsultasi dengan para sahabat senior mengenai calon penggantinya. Beliau kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Langkah ini disetujui oleh mayoritas kaum muslimin dan terbukti menjadi transisi kekuasaan yang sangat mulus dalam sejarah Islam. Abu Bakar wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin itu saja dari saya. Selebihnya kita bahas kembali. Banyak salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.